Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial untuk dokter, apa saja yang bisa dilakukan dokter di Kansa atau info dokter. Nah, pertama login dengan user dokter masing-masing yang telah dibuat. Pada video pertama ya, sudah membuat user dokter. Nah, untuk video episode keempat itu kan kita sudah meregistrasi pasien ya, otomatis nama si pasien akan masuk ke nama dokter tersebut. Caranya bagaimana? Pertama dokter klik rawat jalan. Nah, ini nama pasien yang telah pendaftaran input. Nah, untuk dokter sendiri itu bisa melakukan banyak tindakan di Kansa ini, tapi untuk saya pribadi untuk saat ini agar lebih gampang itu ada 4 tindakan. Pertama SOAP, tindakan dokter, diagnosa, input resep. Nah, di situ juga ada penilaian oleh medis umum, namun tergantung dari unitnya masing-masing. Nah, pertama tahap awal kita pilih dulu nama pasiennya, klik, lalu pada mouse klik kanan. Kemudian seandainya si pasien sudah pernah berobat ya, itu kita bisa cek riwayat perawatan pasien terlebih dahulu sebelum pasien masuk. Nah, ini karena kan pasien belum berobat ya, atau pertama kali berobat, jadi riwayat perawatannya belum ada. Nah, kalau seandainya ada, nanti akan muncul di sini riwayat perawatannya apa saja, obatnya apa saja, tindakannya apa saja. Nih, karena belum pernah berobat atau sekali berobat. Nah, kalau sudah seperti itu, seandainya dokter sudah membaca riwayat perawatan, kemudian masuk lagi ke klik, kemudian pilih klik kanan, tindakan dan pemeriksaan dan data tindakan rawat jalan, klik kiri. Nah, pertama yang dilakukan oleh dokter itu ketika pasien masuk pasti adalah screening ya. Screening itu kalau di Kansa itu isinya SOAP. Nah, SOAP ini silakan diisi. Misalnya subjeknya apa? Misalnya saya buat saja sini AAA, BBB, suhunya berapa? Misalnya suhunya 360 atau 36 ya. 36, tinggi badannya misalnya 170, berat badannya 75. Nah, tensinya berapa? Misalnya 121, referensinya anggaplah 70. Untuk nadinya 90. Nah, ini kalau seandainya tidak dilakukan tindakan, itu bisa dikosongkan saja. Seperti ini juga bisa dikosongkan. Yang penting itu ada isian subjek objek. Kita isi ya. Oke. D E. Kesadarannya sebagaimana komposmitis atau bagaimana atau yang lainnya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, nanti akan muncul di bawah ini. Jika sewaktu-waktu seandainya pasien sudah selesai berobat dan ternyata ada yang ingin diubah, itu Bapak Ibu dokter tinggal klik saja ya. Klik nama pasien 2 kali, kemudian apa yang ingin diubah. Misalnya evaluasi pengen diubah. Evaluasinya konsul 1 minggu lagi misalnya gitu. Nah, itu nanti pada keyboard pada mouse klik ganti. Nanti akan berubah menjadi konsul 1 minggu lagi. Ini kita klik ya. Nah, kalau udah SOP ngapain lagi? Nah, biasanya itu baru ada penanganan dokter atau tindakan dokter. Kalau untuk di Kansa itu di penanganan dokter. Klik. Nah, untuk rumah sakit saya sendiri biasanya itu penanganan dokter dan penanganan perawat itu di penanganan dokter semuanya. Nah, misalnya penanganannya apa? Konsul kan sudah pasti ya, konsultasi dokter, anggaplah konsultasi ini anggap ya. Kemudian apalagi tindakannya, seandainya infus. Nah, seandainya ini lalu klik simpan. Nah, nanti data ini akan masuk ke tindakan dilakukan. Seandainya ingin dihapus atau diganti, tinggal centang lalu klik hapus. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah melakukan SOAP, penanganan dokter, selanjutnya biasa itu input resep. Oh, ini belum dibuka ya. Oh, bentar. Karena kemarin hak akses yang kita setting pada dokter
belum untuk input resep obat. Kita logout dulu, masuk dengan user admin ya, set user, nama dokternya kemarin ini, set personal obat. Centang saya semuanya, pilih semua akses. Nah, kemudian klik OK. Kita masuk lagi ke dokternya. Klik, kemudian klik tindakan rawat jalan. Sebenarnya bisa di obat ini, tapi saya ingin mempermudah Bapak Ibu dokter, kita menggunakan satu interface saja di data tindakan rawat jalan. Nah, kan tadi kan sudah ngisi SOAP ya. SOAP sudah diisi, penanganan dokter sudah diisi, selanjutnya input resep dokter. Sebentar. Oh, ntar dulu. Ini stoknya belum kita isi ya. Stok obatnya belum kita beri. Stok. Ini stoknya dari farmasi atau apotek, anggaplah 100. Enter lalu simpan. Keterangannya strip saja, simpan. Yes. Coba kita lihat lagi satu tadi. Oh, belum. Semua akses, simpan. Oke, lalu kita buka user dokternya lagi. Klik, lalu klik kanan, pilih tindakan rawat jalan, data tindakan rawat jalan, kemudian pilih input resep dokter. Nah, ini obatnya. Misalnya obatnya ini kita memberikan kepada si pasien jumlah obatnya 10. Nah, klik, lalu buat jumlahnya berapa, kemudian pada aturan pakai diisi. Ini bisa diketik atau bisa dipilih. Kalau diketik tinggal klik 2 kali saja, misalnya 3 kali sehari misalnya. Ini kalau diketik. Nah, juga bisa pada keyboard itu kita pilih, hapus dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik, kemudian pada keyboard kita pilih ke arah ke atas. Maaf, samping kanan ya. Nah, itu ada. Tinggal dipilih mau yang mana. Misalnya 3 kali 1 klik lalu space. Seandainya ingin ditambah tinggal ditambah. Misalnya tambahnya 5 kali 1 hari ya kan. Kemudian klik simpan. Nah, pada ini jangan lupa di klik kaca besarnya. Lalu ini kan kalau saya kan banyak ya. Nah, saya biasanya saya cari keyword. Nah, nanti kan muncul ini. Tapi untuk saya pribadi saya jarang menggunakan fasilitas ini atau fitur ini. Biasanya saya langsung ketik saja agar cepat. Misalnya 3 kali 1 hari. Nah, jumlahnya misalnya 10 ya. Kemudian klik simpan. Nah, itu untuk obat tersebut otomatis sudah masuk ke permintaan di farmasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu dokter input diagnosanya. Diagnosanya apa? Misalnya panas itu apa ya? Coba saya browsing dulu. ICD panas. Kode ICD ya. R50 ya. R50. Bapak Ibu bisa nyari dengan kata-kata atau mencari dengan kode ICD. Biasanya kalau saya mencari dengan kode ICD saja. Fever ya. Klik lalu klik simpan. Dan jika ada prosedur ya silahkan dipilih. Kalau tidak ya tidak usah. Nah, klik simpan, langsung nanti masuk ke data diagnosa ini, centang. Nah,
selesai. Kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu dokter tugasnya sudah selesai. Nanti si pasien tinggal ke farmasi untuk mengambil obat, lalu ke kasir untuk membayar. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa email atau WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.